Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama Indah Hairul masih di channel Indah Hairul Official, dan kali ini masih di segmen tentang pernikahan. Oke, episode kali ini yaitu episode keempat, kita akan berbicara tentang masih seputar tanya jawab tentang pernikahan, dan kali ini pertanyaannya adalah tentang wanita berperan sebagai istri, juga sebagai ibu untuk anak-anak, dan juga sebagai anak untuk ibu kita, juga anak untuk mertua kita, katanya gitu ya. Sikap seperti apa ya, agar semua bisa bahagia dan bangga terhadap kita, katanya ya. Dan juga kita sebagai istri bisa berbakti kepada suami, juga kita sebagai anak bisa berbakti kepada kedua orang tua, katanya ya, juga mertua. Dan kita sebagai seorang ibu bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Masya Allah, pertanyaannya yang luar biasa banget ya. Pas banget tadi saya sudah diskusi dengan suami, kemudian juga tadi dengan bapak gitu ya. Kemudian kemarin juga dengan mertua, Masya Allah. Dan luar biasa sekali ini pertanyaannya. Wanita berperan sebagai seorang istri. Jadi kita nih, apalagi Indah ya, Indah pribadi, kita berbicara tentang sebagai seorang perempuan, maka kita tidak terlepas dari status sosial yang melekat pada diri kita. Yang pertama, kalau kita sebagai perempuan, pasti di dalam keluarga kita sebagai anak. Pertama sebagai anak. Kemudian, kalau yang sudah menikah, maka dia jadi istri. Kalau dia sudah punya anak, maka dia jadi ibu. Kalau dia sudah punya menantu, maka dia jadi mertua. Seperti itu ya. Kalau dia jadi apa namanya, sudah menikah dengan orang lain gitu ya, maka dia statusnya sebagai menantu. Nah, dalam hal ini pertanyaannya adalah tentang bagaimana ya, atau sikap kita harus seperti apa agar bisa semua bahagia. Berkaitan dengan kata bahagia atau kalimat bahagia, kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. Kita tidak bisa membuat semua orang tersenyum atas apa yang kita lakukan, gitu kan? Karena apa? Karena bahagia itu berkaitan dengan hati setiap insan. Ada kalanya kita berusaha untuk berbuat bahagia, namun ternyata orang yang kita bahagiakan, ternyata dia merasa sedih atas sikap kita. Barangkali mungkin cara kita membahagiakan ada yang kurang berkenan di hati mereka, yang akhirnya eh, mereka tidak merasa senang terhadap apa yang sudah kita perjuangkan, gitu ya. Kemudian eh, sikap kita harus seperti apa agar semua bisa bahagia dan bangga terhadap kita. Ya, kalau bertanya tentang sikap, Islam sebetulnya sudah mengajarkan kepada kita untuk terus berbuat baik kepada siapapun. Nah, bagaimana cara berbuat baiknya? Semuanya sudah ada arahan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, senantiasa berbuat baik, kemudian lisan kita juga senantiasa terjaga, berkomunikasi dengan baik, kemudian saling menghormati, saling menyayangi. Kalau dengan yang muda kita menyayangi, kemudian kalau dengan yang tua kita menghormati, dan dengan sesama kita saling menghargai ya. Masya Allah. Dan kemudian salah satu di antara yang harus kita pegang teguh itu adalah kita niat untuk melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Kalau kita berniat untuk membahagiakan mertua kita, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan suami kita, membahagiakan anak-anak kita, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika kita sudah berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menjalani suatu hal tersebut atau suatu aktivitas dan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika pun ada sesuatu yang mengecewakan hati kita atau mengecewakan orang lain, maka insya Allah kita masih dapat pahala ibadah. Kenapa? Karena niat kita untuk membahagiakan orang lain, gitu ya. Tapi kalau niat kita karena ingin karena membagikan orang lain karena Allah. Tapi kalau niat kita
ingin membahagiakan orang lain karena ingin dipuji oleh mertua, oleh orang tua, ingin dipuji oleh suami dan sebagainya, tanpa ada niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sini siap-siap untuk mendapatkan kekecewaan. Ya, karena seni paling sederhana dalam menderita adalah berharap kepada manusia gitu. Ya. Baik, selanjutnya di sini pertanyaannya adalah, dan juga kita sebagai istri bisa berbakti kepada suami, juga kita sebagai anak bisa berbakti kepada kedua orang tua juga mertua, dan kita sebagai seorang ibu bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Masya Allah. Ini sebetulnya pertanyaan ini luar biasa sekali karena memang banyak sekali dialami oleh banyak para istri-istri muda gitu ya, baru menikah muda itu betul-betul bingung katanya gimana ya kita menghadapi kondisi yang sebetulnya mungkin dulunya kita single, kita dulunya bisa mengerjakan sesuatu ya udahlah ala kadarnya, kemudian sebisa mungkin eh, apa sebisanya kita. Tapi ketika sudah menikah, rasa-rasanya kita tidak bisa lagi sebebas dulu gitu. Karena ada aturan-aturan yang mengikat. Dan aturan-aturan yang mengikat ini harus senantiasa kita patuhi. Ya, secara tidak langsung harus senantiasa kita patuhi. Bayangkan kalau misalkan kita kita menikah dengan suami kita, tapi kita tidak mau mencintai atau tidak mau menghormati mertua kita. Bayangkan apa yang terjadi. Pasti ada perselisihan dan ada konflik. Ya, kemudian bayangkan kalau misalkan kita sudah menikah dan suami kita tidak menghargai kepada orang tua kita, pasti ya saya rasa itu akan terjadi konflik. Kemudian juga ketika kita sudah menikah dengan suami, tapi suami tidak mau mengurus anak-anak kita atau tidak mau mengurus kita atau tidak menghargai kita sebagai seorang istri, pasti akan terjadi konflik. Nah, bagaimana peran kita sebagai istri di dalam rumah tangga? Yang pertama adalah kita menjadi pendukung yang terbaik. Kita menjadi partner ibadah suami kita. Kita menjadi teman terbaik suami kita untuk apa? Untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata caranya? Kita bisa melihat bagaimana gaya hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Bagaimana Rasulullah mendidik para istrinya dan bagaimana para istri Rasulullah ketika hidup bersama suaminya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisa tiru hal tersebut. Dan tentunya hal tersebut juga tidak bisa dengan mudah sebetulnya kita laksanakan, tapi bisa sedikit demi sedikit dari satu bidang ke bidang lain, dari satu hal ke hal lain, kita mencoba untuk terus mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita juga semuanya tahu bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, bahwa Rasulullah itu adalah uswah yang hasanah, bukan hanya dalam berbicara, bukan hanya dalam bertindak, tapi bagaimana dalam berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan yang paling sering sekali ditanyakan, lantas bagaimana Anda sikap kita sebagai seorang istri, plus sebagai seorang menantu, plus sebagai seorang ibu, plus sebagai peran kita misalkan sebagai wanita karir, sebagai pekerja dan sebagainya, agar semua yang kita lakukan itu bisa membuat orang lain itu bangga. Nah, yang bisa membuat semua orang itu bahagia. Nah, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita bahwa tugas kita bukan membahagiakan semua orang. Tugas kita adalah berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, adapun kalau misalkan orang lain itu bangga, orang lain itu bahagia terhadap perilaku kita, insya Allah itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita niatkan, ya Allah, aku berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dengan apapun caranya, dan hal yang saya lakukan dan hal yang kita lakukan senantiasa mendapat ridhomu, dan jadikanlah sesuatu atau hal-hal yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang sekitar, untuk keluarga, dan untuk bangsa dan negara. Kenapa? Karena jikapun di perjalanan kita menemukan kekecewaan dari raut wajah mereka, maka insya Allah akan senantiasa Allah berikan petunjuk kepada kita. Contoh, misalkan kita dipertemukan dengan suatu keadaan yang mana keadaan tersebut kita harus memilih antara orang tua, mertua dan suami atau dan anak-anak.
Nah, di sini kita harus pandai memilih mana yang menjadi prioritas kita. Apakah orang tua kita, apakah mertua kita, apakah suami kita, ataukah anak-anak kita, ataukah pekerjaan kita. Dalam suatu kondisi, bisa jadi salah satu di antara mereka semua itu jadi prioritas. Tapi di sisi lain, kita bisa memprioritaskan satu yang lainnya. Contoh, hari ini kita memprioritaskan atau dalam suatu kondisi kita memprioritaskan anak-anak kita. Kenapa? Karena anak kita lebih butuh kepada kita. Misalkan besoknya kita dihadapkan dengan hal yang sama, tapi yang lebih membutuhkan kita adalah orang tua kita, maka kita dahulukan orang tua kita. Kemudian di waktu yang lainnya, mertua kita ternyata lebih membutuhkan kita dibandingkan yang lainnya, maka di sinilah kita harus pandai melihat peluang tersebut. Ya, kita harus pandai melihat kesempatan tersebut di sisi mana kita berbuat secara maksimal untuk siapapun yang ada di hadapan kita. Tapi yang terpenting kita harus tetap menjaga kewarasan kita sebagai seorang perempuan dengan apapun profesi kita, dengan apapun jabatan kita. Itu saja mungkin untuk pertanyaan di segmen tentang pernikahan di episode keempat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.